Teman-teman kenalin, ini adalah Poco X8 Pro, smartphone yang semakin hari harganya makin digoreng. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, kenapa smartphone ini makin hari makin mahal? Padahal harga launchingnya cuma sekitar 4,5 jutaan aja. Nah, di sini gue mau sharing ke kalian, bukan lagi review ya, karena teman-teman yang lain udah banyak yang review tentang smartphone ini. Jadi di sini gue cuma mau cerita tentang pengalaman gue menggunakan si Poco X8 Pro. Dan tentunya ini gue nggak dibayar sama sekali. Dan gue bakalan review sejujur-jujurnya tentang Poco X8 Pro dalam keseharian gue. Pertama adalah sisi desainnya. Iya, entah kenapa gue ngerasa desain dari Poco X8 Pro ini beda dibandingkan seri sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena menurut gue ini cakep banget pak, serius. Apalagi yang warna putih ini bener-bener game changer banget di seri Poco line up-nya. Kemudian untuk di bagian belakangnya itu polosan aja, ada tulisan Poco, dan di seri yang putih ini ada semacam garis aksen gitu, tapi nggak berbentuk 3D tentunya, jadi menyatu sama kacanya. Tapi ini bikin aksennya itu makin manis aja gitu pas dilihat pak. Gak cuma dari desain, tapi ternyata build quality dari Poco X8 Pro ini bener-bener gila. Ini sudah menggunakan material frame aluminium, kemudian di bagian belakangnya itu sudah menggunakan kaca glass yang frosted tadi ya. Dan bagian depannya itu layarnya bener-bener cakep pak. Untuk tepian layarnya itu tipis banget, bordernya itu bener-bener seamless, menyatu. Bahkan di mata telanjang saya, ini ukurannya itu simetris banget. Dan gak cuman itu, ternyata yang bagus itu bukan cuman bagian desain dan juga build quality dari Poco X8 Pro, tapi si Poco juga kasih sertifikat IP68 yang mana ini sudah bisa diajak berenang, dan ini akan menjadi nilai plus buat kalian saat mempertimbangkan untuk membeli handphone ini. Sekarang gua mau beralih ke layar yang tadi ya. Layarnya itu mungkin banyak orang yang mengatakan layar di Poco X8 Pro itu warnanya puyeh, nggak keluar, dan gua bisa katakan itu iya bener sih, tapi nggak sepuyeh itu kok. Menurut gua warna dari Poco X8 Pro ini bagian layarnya itu ya not bad lah, tapi bukan yang terbaik di kelas harganya. Tapi kalau kita melihat dari segi layar yang bener-bener tipis bordernya dan juga simetris ya, atas bawah kiri sampingnya, itu menurut gua sebuah nilai plus. Nggak cuman itu, layarnya juga udah mendukung 120 Hz dan juga 3840 Hz PWM-nya. Kemudian udah ada Dolby Vision, kemudian ada SDR10 Plus-nya juga. Untuk brightness-nya di 2000 nits dan peak-nya di 3500 nits dengan harga 4,5 jutaan kalau nggak di markup. Dan ini menurut gue udah sangat-sangat cukup membantu produktivitas harian gue. Dari segi layar udah oke banget, tapi si Poco kasih lagi proteksi yang bener-bener oke, yaitu dia udah dilapisin dengan Corning Gorilla Glass 7i yang katanya itu MOS levelnya sampai MOS level 5. Oke, sekarang gua mau bahas ke segi performa dari Poco X8 Pro milik gue ini. Varian yang gue milikin ini varian RAM 8GB dan internal 256GB. Ada banyak varian yang bisa kalian pilih, tentunya ada yang RAM 12, ada yang internal 512 dan sebagainya. Walaupun varian yang gue milikin ini adalah varian yang terkecil, tapi Poco X8 Pro udah ditanamin chipset MediaTek Dimensity 8500 Ultra 4 nanometer. Ini adalah seri mid-range killer ya teman-teman, karena memang sepowerful itu untuk chipset yang satu ini. Buat ngediting, buat main game itu overall aman aja, nggak ada kendala. Cuman PR-nya satu pak, entah kenapa gua ngerasa Poco X8 Pro yang saya milikin ini gampang banget panas. Gua nggak tahu punya kalian apakah gampang panas atau enggak, tapi menurut gua device yang gua milikin saat ini itu gampang panas, terutama saat melakukan perekaman atau recording video di 4K 60 fps. Itu lumayan parah pak. Bahkan ketika saking panasnya handphone ini udah nggak sanggup, frame rate-nya itu patah-patah ya saat merekam di 4K 60 fps. Kemudian untuk kameranya, Poco X8 Pro ini punya kamera dual di bagian belakangnya, yaitu kamera utamanya di 50 megapiksel f1.5 26mm. Udah PDAF dan juga udah menggunakan OIS ya teman-teman. Jadi sudah pastinya untuk recording atau foto udah stabil tanpa harus menggunakan tripod. Kemudian di lensa satunya itu 8 megapiksel, itu adalah lensa untuk ultrawide. Itu
yaitu di aperturnya 2.2 ya teman-teman, dan juga menggunakan lensa 15 mm. Sudah pastinya wide-nya lebih lebar lagi ya teman-teman dibandingkan yang 16 mm. Untuk perekaman di kamera belakangnya itu sanggup merekam hingga 4K 60 fps di lensa utamanya. Untuk lensa ultrawide-nya itu mentok di 1080 30 fps aja. Ini sayang banget, kenapa nggak langsung aja di 4K 60 fps juga, kan lumayan. Atau enggak 1080 60 fps gitu ya. Dan kamera belakangnya juga sanggup merekam video format HDR10+. Untuk kamera depannya itu ada di 20 megapiksel f2.2 tanpa autofocus tentunya, dan perekamannya up to 1080 60 fps. Sayang banget nggak bisa 4K ya teman-teman. Gua nggak ngerti nih kenapa Xiaomi itu masih mentok di 1080. Harusnya bisa lah di 4K, minimal 4K 30 fps lah. Untuk hasil gambar dan video gua ngerasa untuk harian ya overall not bad lah, tapi bukan yang terbaik di kelas harganya, karena menurut gua ya biasa aja, ya seperti handphone mid-range pada umumnya lah. Tapi untuk perekaman kamera belakangnya yang utama menurut gua lumayan bagus teman-teman dibandingkan mid-range sekelasnya ya. Karena gua beberapa kali menggunakan seri-seri yang memang ada di harga yang mirip dengan handphone ini, tapi kualitas videonya itu masih di bawah Poco X8 Pro. Mungkin kalian punya pendapat yang berbeda dari gue. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari Poco X8 Pro dengan resolusi 1080 60 fps di cahaya paling terbaik yaitu Golden House. Bisa dilihat langitnya sangat cerah terlihat ya, birunya pekat dan tidak merubah kondisi dari pencahayaan di muka gue ya teman-teman. Dan kita akan coba menghadapkan ke mataharinya langsung seperti itu. Oke, dan seperti ini untuk kondisi melawan cahaya matahari Golden House. Oke teman-teman, ini adalah hasil kamera belakangnya di 4K 60 fps. Coba ini untuk autofokusnya cukup halus ya teman-teman. Dan ini untuk ultrawide-nya ya, karena dia mentok di 1080 30 fps. Oke, ini adalah kamera depannya 1080 60 fps kondisi malam hari. Kemudian hal-hal yang gak expect banget di handphone ini adalah kualitas dari audionya. Menurut gua audio dari Poco X8 Pro ini, speakernya terutama ya, dia sudah mendukung dual speaker stereo dan sudah menggunakan lisensi Dolby Atmos. Suaranya bener-bener bulat, ngebass dan oke banget, gua dengerin keras ya. Dan gua gak expect ya harga segini punya dual speaker yang oke banget, itu sebuah game changer menurut gue. Untuk fitur-fitur flagship yang lain seperti NFC, kemudian fingerprint under display, atau mungkin infrared blaster itu masih ada di Poco X8 Pro. Dan terakhir itu ada pada segi baterai dan juga kecepatan ngecasnya. Ini yang bener-bener gila banget. Poco X8 Pro itu dibekali dengan baterai 6500 mAh dan dengan bodi yang gak setebal itu ya. Masih terbilang normal ketebalannya ya, tapi baterainya itu udah 6500 mAh dan kecepatan ngecasnya itu menggunakan charger 100 watt teman-teman. Jadi ngecas 6500 cukup 1,5 jaman harusnya sudah bisa full ya, dan bisa dipakai sehari bahkan 2 hari sekalipun untuk pemakaian normal. Ada satu fitur yang sangat-sangat unik di Poco X8 Pro ini, yaitu ada LED di bagian lensa kameranya. Di pinggir-pinggir lensa kameranya itu akan memunculkan LED
LED RGB. Tentunya bisa kalian otak-atik sesuai kebutuhan untuk warna dan kegunaan LED-nya. Bisa untuk timer kamera dan juga bisa untuk LED notifikasi. Dan terakhir adalah hal yang paling ngeselin di Poco X8 Pro ini adalah ada iklannya, Pak. Ya, walaupun harganya udah menyentuh 5 jutaan, tapi Xiaomi masih nyematin iklan yang ada pada seri Poco X8 Pro ini. Sayang banget, handphone sebagus ini, secakep ini, sepowerful ini, tapi masih disisipin iklan, itu yang enggak banget. Dan itu dia tentang si Poco X8 Pro dari segi pengalaman gua pribadi menggunakan si handphone ini. Menurut kalian gimana? Apakah kalian memiliki pendapat yang sama tentang Poco X8 Pro ini, atau mungkin kalian punya pengalaman berbeda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita sharing-sharing mengenai si Poco X8 Pro. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di video kita kali ini. Sampai jumpa di next video lainnya.